Isi Pak. Ya, silakan duduk Mas. Ya. Makasih Pak. Ada berkas-berkas. Iya, ada Pak. Ini Pak. Ngelamar posisi apa nih Mas? IT support Pak. IT support. Iya. Wah, ini sebelumnya udah kerja atau Belum Pak. belum sama sekali? Iya, saya fresh graduate baru lulus Pak. Baru lulus. Oke. Iya. Udah punya pengalaman? Sebelumnya di magang di mana? Kalau magang sudah Pak. Saya Sudah. waktu itu kebetulan dari kampus ada PKL juga ya Pak ya, magang gitu itu 3 bulan Pak. Oke. Gitu. Ngapain aja tuh magang Mas? Itu bantu dari tim IT-nya Pak untuk bikin aplikasi Pak. Bikin aplikasi? Iya, database Pak. Oke. Oh, dari CV-nya nih udah lumayan nih. Saya lihat dulu ya CV-nya Mas. Iya Pak. Oke. Oh, kampusnya tak kenal nih Mas. Iya Pak. Kuliahnya berapa lama nih Mas? 4 tahun Pak, pas. Oh, pas ya? Iya. Nah, nilainya juga lumayan bagus nih. Iya. Alhamdulillah Pak. Ngomong-ngomong, kuat nggak nih Mas kerja di posisi ini? Insya Allah Pak. Mudahan bisa Pak. Soalnya suka overtime kerjanya. Siap Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa? Iya. Bisa? Bisa Pak. Oke. Udah ngelamar kemana aja nih Mas? Ya ada beberapa apply gitu ke beberapa perusahaan juga di Jakarta Pak. Oh, udah dipanggil atau belum? Ada yang dipanggil, ada yang belum juga Pak. Ini salah satu yang udah dipanggil. Oh, Pak. udah. Oke. Iya Pak. Oke, di posisi ini kira-kira mau minta gaji berapa nih Mas? Ya saya ngikut aja Pak. Minta gaji berapa nanti sesuai perusahaan aja Pak. Oke, sesuai prosedur sini ya? Iya Pak. Oke. Oke, nanti saya kabari lagi 2 minggu ya. 2 minggu Pak. Iya, nanti saya kabari lagi 2 minggu, saya telepon Masnya. Seperti itu. Oke? Gitu. Iya, untuk Iya, Pak. kepastiannya. Oke. Oke, terima kasih ya. Ya, terima Pak. Oke. Halo. Balik lagi di Panggung Kita TV. Kali ini bukan bahas penipuan tentang APK yang sebelumnya gue bahas, tapi tentang video barusan. Ada orang lagi ngelamar kerja. Oke, sebelum lanjut, boleh di-subscribe dulu Panggung Kita TV. Kemudian nanti di akhir video sampai lo tonton bakal ada tips-tips berguna buat lo yang nonton, dan jangan lupa nanti lo like, lo share ke teman-teman terdekat. Oke. Setiap tahunnya kampus-kampus itu atau sekolah itu akan selalu melahirkan lulusan-lulusan baru setiap tahunnya. Jadi kalau dari sisi sekolah akan melahirkan lulusan-lulusan baru, kalau dari sisi kampus akan melahirkan sarjana-sarjana baru. Mencari kerja tambah banyak, lapangan kerjanya nggak tahu tambah banyak atau enggak. Tapi yang jelas kalau kita ngelamar, rajin ngelamar pasti ada aja yang manggil. Gitu. Artinya sebenarnya lapangan kerja ada aja. Gitu. Nah, tapi hati-hati. Ini yang mau gue bahas. Hati-hati kalau lo ngelamar kerja pasti ada aja penipuannya. Ya, kalau kemarin tentang penipuan APK, dan sekarang penipuan buat targetnya kayak kita-kita nih yang lagi mau ngelamar kerja. Orang kalau ngelamar kerja, tekadnya gede bro. Pengen kerja, motivasinya banyak banget. Yang pertama mungkin ada yang pengen supaya penghasilan dia dari kerjaan tuh buat orang tuanya, ada juga yang dia harus kerja karena adik-adiknya tuh sekolah dan orang tuanya nggak memungkinkan lagi buat nyari duit, ada yang kayak gitu. Ada juga dia harus kerja. Kenapa? Karena dia udah selesai sekolah dan dia harus bertanggung jawab atas ijazahnya. Dia harus kerja. Gitu. Semuanya udah lulus harus kerja? Enggak semua. Yang udah punya bisnis sebelumnya udah dibangun ketika dia kuliah, terusin aja bisnisnya. Atau mungkin yang dia punya rekanan gitu, temannya atau saudaranya, keluarganya udah punya bisnis keluarga, nah, mungkin dia akan melanjutkan bisnisnya. Nah, kita nggak bahas itu, kita bahas yang kita nyari kerja. Banyak banget penipuannya. Oke, salah satunya adalah pertama, kita
ketika ngelamar kerja, kita diiming-imingi sama yang namanya gajinya gede. Kerjaannya simple. Itu dari mana? Nih, dari WA. Lagi-lagi WA. Sekarang ya penipuan karena banyak pengguna WA gitu. Jadi WA tuh siapa aja tuh punya gitu. Jadi ya gampang banget nipu gitu dari WA. Dan ngelamar kerja pun ada gitu juga. Contohnya ada banyak banget. Lu bisa lihat di sini. Dan dia ngakunya dari mana akan menawarkan kerja part time atau full time. Kayak gitu. Ya, gitu. Nah, kalau yang seperti itu udah jangan dilanjutin, jangan diiyain. Jangan mentang-mentang karena lu butuh kerjaan semua lu iyain. Sekarang platform melamar kerja banyak banget, bro. Ada Jobstreet, ada JobsDB. Apaan lagi dah tuh gue nggak tahu. Banyak banget. Di Jobstreet aja itu udah bagus banget sistemnya. Di JobsDB juga kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih yang ngebuka lowongan perusahaan apa. Kita bisa searching perusahaannya di mana, kantornya di mana, gitu. Ya lu bisa nilai sendiri. Gitu. Dengan kemampuan lu, status lu, kira-kira lu bisa ngelanjutin nggak ngelamar di situ? Lu pede nggak ngelamar di situ? Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan resmi ya, yang membuka lowongan kerja itu hanya akan tertarik sama latar belakang informasi sifatnya dasar. Gitu. Jadi lu sekolah di mana? Ada di CV kan itu. Terus riwayat lu pernah kerja di mana aja, pengalaman kerja lu, sama keahlian lu. Kalau misalnya dia udah ngelihat lu sebagai fresh graduate, ya dia kan nggak akan ngelihat lu pernah kerja di mana aja. Artinya fresh graduate akan ada tempatnya di perusahaan yang ngebuka lowongan itu. Jadi nggak akan pernah minta data pribadi yang secara langsung gitu. Minta data pribadi apa sih? Biasanya kalau nomor telepon wajar itu untuk menghubungi gitu, untuk informasi mengenai status panggilan lo atau apa kayak gitu. Tapi nggak pernah minta yang namanya nomor rekening lo, nomor kartu, debit lo, kayak gitu itu nggak. Belum, kecuali memang lu udah diterima di kerja di situ, nanti lu akan dibuatkan rekening khusus sama mereka buat rekening gaji. Tapi kalau belum apa-apa lu udah dimintain data pribadi lu kayak rekening segala macam, itu udah lepas. Lu ngelak aja udah ngelak, lu keluar aja udah. Kalau udah minta begini-begitu udah, jangan dilanjutin. Dan selanjutnya, yang ketika kita ngelamar kerja, setelah dipanggil kita dimintain duit. Ya. Jadi itu lu mesti hati-hati. Lu tinggalin aja. Kenapa? Ya lu ngapain? Lu kan kerja nyari duit. Bukan lu dimintain duit. Gitu. Jadi ya gak perlu lu ngeluarin duit gitu. Jadi udah pasti udah gak benar deh. Gitu. Apalagi dia dengan ngomong ini bagian dari pekerjaan. Lu diminta duit lu sama dia. Bayar ini enggak. Kecuali kalau lu kuliah emang lu dimintain duit. Kayak gitu ya. Sama kalau misalnya tiba-tiba, gue juga nggak tahu, suka bingung juga. Ada aja gitu yang WhatsApp ya, nawarin kerjaan. Dah, sebutuh-butuhnya lu kerjaan, lu cek dulu lah gitu. Kan sekarang banyak yang aplikasi yang bisa ngecek nomornya dari mana, kayak gitu. Apalagi kalau nawarin kerja gaji gede, udah lu tinggal aja. Selanjutnya, yang pasti lu harus tahu identitas tempat di mana lu ngelamar kerja. Ya, harus lu pahamin banget. Kalau perlu setelah lu ngelamar ada panggilan, lu jangan ngaku dulu lu udah sampai. Jadi lu lihat dulu tempatnya. Kalau emang udah agak meragukan gitu, lu tinggal aja. Karena beberapa hari yang lalu ada kejadian ini gitu. Ya memang tempatnya keren, tapi ketika di dalam mereka dimintain duit. Dan akhirnya diurus sekarang sama kepolisian. Udah dilaporin. Nih beritanya. Selanjutnya, kurang-kurangin nih pakai beginian. Gitu ya. Jadi sekarang udah simpel banget. Udah semuanya sifatnya email. Yang perlu lu lampirin itu adalah CV lu. Yang perlu lu kasih untuk lamaran adalah CV lu ke perusahaan tempat lu ngelamar. CV banyak banget macamnya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Udah keren-keren banget. Dulu gue bikin CV itu pakai kertas folio. Terus gue tulis di situ tulis tangan. Dulu gue sekolah di mana, umur gue berapa, lahirnya kapan.
kayak gitu. Kecuali memang lu udah diterima, lu udah interview kayak tadi nih, tapi interview yang memang udah deal, lu udah diterima gitu. Nantinya setelah itu baru dimintain legalitas lu. Lu kuliah di mana akan diminta berarti ijazah lu. Biasanya paling fotokopi legalisir lah, kayak gitu. Kalau ada juga sih peraturan yang menahan ijazah, cuman kalau gue pikir-pikir sih kalau yang nahan ijazah, karena sepanjang gue ngelamar nggak pernah ada sih gitu yang dia minta ijazah gue ditahan. Gue nggak pernah dapet sih perusahaan itu, tapi katanya ada yang kayak gitu. Jadi nggak usah lu bawa waktu lu ngelamar kerja, nggak usah lu bawa kayak gini lengkap banget sama ijazah. Lu bawa CV-nya aja. Jadi data lu, legalitas lu, ijazah, fotokopian ijazah itu, transkrip nilai segala macam nanti aja. Lu bawa aja dulu CV lu. Banyak banget contoh CV, lu bisa download di internet, banyak banget. Lu tinggal searching aja contoh CV, template CV. Udah banyak banget kayak gitu. Nah sekarang ngelamar kan simple banget. Ada di Jobstreet, ada di JobsDB yang tadi gue bilang, banyak banget sekarang kayak gitu. Jadi itu mereka platform-platform resmi yang perusahaannya dipertanggungjawabkan gitu ketika membuka lowongan itu. Jadi ketika lu nanti ternyata lu ditipu, ya platformnya apa misalnya www.carikerjadongbuatgue.com misalnya kayak gitu. Nah, lu ngelamar di situ ternyata penipuan, dimintain, lu komplain di situ, lu tulis ulasannya, wah nih di www.carikerjaandongbuatgue.com PT ini itu ternyata penipuan. Lu share di situ kayak gitu. Pokoknya ciri-cirinya gampang ya, gue ulang. Jadi kalau misalnya dia udah minta duit, terus dia nawarin kerjaannya simple, tapi gajinya gede, hati-hati. Kayak gitu. Sama lu lihat ulasan, lu searching segala macam sebelum lu berangkat. Oke. Kuatin tekad lu, tapi juga lu mesti hati-hati. Jangan sampai lu rugi. Lu ngeluarin duit segala macam buat ngelamar kerja, nggak ada. Gitu. Ketika kita ngelamar kerja, yang dibutuhkan adalah ini, otak kita, skill kita, dan semangat kita mau belajar di perusahaan itu. Oke? Dan video yang tadi digantung 2 minggu. Lu mesti introspeksi, jangan-jangan ada jawaban lu yang kurang. Kayak gitu. Ketika HRD lu bilang, wah nanti nunggu 2 minggu ya mas. Pengalaman gue itu pernah nggak dipanggil sama sekali. Beruntung kalau emang bener dia 2 minggu, belum 2 minggu aja udah dipanggil. Tapi ada juga gue pernah ngalamin tunggu 2 minggu itu nggak pernah dipanggil. Gue nunggu 2 minggu. Jadi ketika lu disuruh 2 minggu nunggu, besoknya lu ngelamar aja lagi tempat lain. Gitu. Untuk tips-tips menjawab interview kayak gimana, lu bisa searching banyak banget. Gue cuman mau antisipasi di sini supaya lu nggak kena penipuan. Hati-hati, oke? Jangan lupa subscribe, lu share video ini ke teman-teman terdekat lu supaya nggak ada yang kena penipuan lamaran kerja. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and share, komen. Mau bahas penipuan tentang apa lagi, komen aja di bawah. Thank you. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.